Shalom saudaraku, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Setelah pagi hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema siapa menguasai siapa. Setelah seringkali kita lupa dalam kehidupan kita siapa yang sesungguhnya berkuasa mengatur hidup kita, siapa yang sesungguhnya berkuasa untuk merencanakan segala hal dalam hidup kita. Seringkali dalam kehidupan kita ingin mengambil alih seluruh hidup kita sehingga kita lupa kepada Tuhan yang menguasai hidup dan rencana-rencana kehidupan kita. Setelah inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel hidup dengan cukup lama di tanah perbudakan Mesir. Bahkan mereka menangis kepada Tuhan untuk minta dilepaskan dari perbudakan. Dan Tuhan melakukan tindakan yang sangat hebat bagi mereka, yaitu memberikan 10 tulah kepada orang Mesir supaya orang Mesir takut dan mereka boleh melepaskan Israel dari perbudakan. Nah saudara, setelah Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, lalu kemudian bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan di tengah perjalanan setelah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, bangsa Israel sedang dalam perjalanan dan kemudian mereka terhimpit di dalam posisi yang sulit saat itu, yaitu di depan mereka ada laut Teberau yang sangat besar dan di belakang mereka tentara pasukan Mesir sedang mengejar mereka. Nah saudara, di dalam posisi yang sulit ini bangsa Israel berada di tengah-tengah terhimpit dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Dan ketika mereka dalam posisi terhimpit itu, apa yang menjadi respon mereka saudara? Bahwa mereka mengatakan satu kemarahan kepada Musa dan kemarahan itu berkata demikian, "Lebih baik kami mati saja di tanah perbudakan Mesir. Kenapa kamu membawa kami ke tempat seperti ini? Apakah tidak ada kuburan lagi di tanah Mesir sehingga kami berada dalam posisi yang sulit saat ini?" Saudara, di dalam posisi yang sulit saat itu, di depan mereka laut Teberau, di belakang mereka tentara Firaun mengejar mereka. Yang mereka katakan kepada Musa adalah mereka marah, mereka kecewa. Saudara, kemarahan mereka kepada Musa sebenarnya ingin mereka tujukan kepada Tuhan, seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa lebih baik kami di tanah Mesir saja, walaupun kami diperbudak, tetapi setidaknya kami bisa hidup nyaman, kami bisa makan, kami bisa bekerja, daripada kami di tempat seperti ini, hidup terhimpit dengan posisi yang sulit, kami tidak bisa ngapa-ngapain, hidup dalam ketakutan. Saudara, seringkali sebagai bangsa Israel ya, kita lupa bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu yang terbaik buat mereka. Perjalanan hidup mereka belum selesai, tetapi ketika mereka mendapat kesulitan, mereka marah sama Tuhan. Mereka tidak justru meminta pertolongan, duduk diam kepada Tuhan, tetapi yang mereka katakan justru,
Untuk apa kami dibawa ke sini? Apakah sudah tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga kami harus mengalami kesulitan hari ini di tempat ini? Saudara, seringkali sebagai bangsa Israel seperti kita juga, kita sering ingin mengatur kehidupan kita. Kita seringkali mengatakan bahwa aku yang tahu jalan-jalan hidupku, bukan Engkau Tuhan. Aku yang mengalami betapa sulitnya hidupku. Jadi biarkan saja aku mengatur segala rencana hidupku. Aku tahu apa yang terbaik untuk diriku. Saudara, keluhan bangsa Israel ini sesungguhnya membuat Tuhan sedih. Mereka lupa 10 tulah yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah Tuhan rencanakan untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan, mereka bertemu dengan satu kesulitan. Mereka tidak duduk diam mencari Tuhan, tetapi justru marah atas semua yang Tuhan rencanakan untuk hidup mereka. Saudara, pernahkah kita bertindak seperti ini kepada Tuhan? Kita tidak menyadari siapa Tuhan yang sesungguhnya mampu mengatur hidup kita. Siapa Tuhan yang sesungguhnya mengetahui segala jalan-jalan hidup kita. Bahkan segala jalan hidup kita yang sulit pun Tuhan tahu. Tetapi mari ketika kita mendapat kesulitan, terhimpit di tengah kesulitan hidup, mari saudara serahkan hidup kita kepada Tuhan yang mengatur segala kehidupan ini. Tuhanlah yang mengatur segala jalan-jalan hidup kita. Mari serahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan yang berkuasa atas segala hidup